9 efektivitas 24 jam 9. Ada sedikit rasa sakit di hati Gu Qingqing. Telah begitu banyak wanita yang dicari Leng Xicheng. Mereka semua memiliki pinggang ramping, kaki jenjang, dan rambut agak keriting yang mengembang, termasuk dirinya. Seperti dia. Baru Gu Qingqing mengeluarkan satu suku kata dari kata terakhirnya, suasana kamar itu seketika kembali hening. Ekspresi terkejut, melolong, menghindar, dan ragu-ragu di wajah Leng Xicheng sirna begitu saja. Matanya sedikit tenggelam. Tiba-tiba, Leng Xicheng memegang dagu kecil Gu Qingqing dengan erat dan kasar, memaksa wajah wanita itu untuk menghadapnya. Katakan seperti ini dan itu sepanjang hari. Apa kamu tahu bagaimana mereka menyenangkanku? Mata Leng Xicheng menyusut tajam seperti ujung jarum. Kemeja kian menjadi sesak karena dadanya yang naik turun dengan garang. Bak sebuah gunung berapi, Leng Xicheng yang penuh emosi kini bergemuruh dan akan meletus. Aku. Tangan besar Leng Xicheng masih memegang dagu Gu Qingqing. Tapi jika tangan itu memegang lehernya, Gu Qingqing sama sekali tidak akan ragu. Leng Xicheng mungkin akan lebih ingin mencekik lehernya. Gu Qingqing benar-benar bisa gila. Ia sudah menikah selama 3 tahun, tapi nama itu selalu dihindari seperti sesuatu yang najis. Ia tidak berani menyentuh apalagi menyebutkannya. Memang, ia pikir dirinya siapa? Hanyalah seorang gadis biasa yang dinikahi Leng Xicheng dengan niat baik. Jika bukan karena masalah itu, Gu Qingqing tidak akan bisa menikah dengan Leng Xicheng dan tidak akan berhubungan dengannya sama sekali. Kau adalah istriku. Leng Xicheng tiba-tiba menarik Gu Qingqing ke sisi sofa dan mendorongnya dengan keras. Gu Qingqing jatuh di sofa tanpa kendali. Tubuh tinggi Leng Xicheng perlahan-lahan mendekat. Dengan suara sedingin es, ia berkata, antara suami dan istri, melakukan hal-hal selayaknya suami dan istri itu sebuah kewajiban. Tidakkah kau sengaja datang ke sini untuk melihat seperti apa wujud wanita ini? Kau juga harus belajar dari mereka bagaimana cara melayani suamimu. Gu Qingqing belum pernah melihat Leng Xicheng sekalut ini sebelumnya. Alisnya yang tampan namun syarat kemarahan merupakan pemandangan yang belum pernah ia saksikan. Leng Xicheng kini tampak seperti iblis yang datang langsung dari neraka. Leng Xicheng membungkuk untuk semakin mendekat. Napas mereka kini menerpa wajah satu sama lain. Tatapan kasihnya justru membuat Gu Qingqing takut padanya. Mau tak mau, Gu Qingqing mendorongnya menjauh lalu mundur dengan panik sampai ke sudut kamar. Aku sudah mau pergi. Di saat yang bersamaan, terdengar ketukan sepatu hak tinggi melewati pintu, diikuti suara teriakan seorang wanita. Tuan Leng, apakah kamu di sana? Ini Chen Wenji, pikir Gu Qingqing. Ia menatap Leng Xicheng sejenak. Dengan suara bergetar yang sulit untuk dikendalikan, ia segera berkata, Leng Xicheng, selebriti wanita itu ada di sini. Kamu. Tanpa menjawabnya, Leng Xicheng semakin menekan tubuh Gu Qingqing tanpa ampun. Ia memanfaatkan kaki dan tangan panjangnya untuk menghentikan perlawanan Gu Qingqing. Kenapa? Kau ingin dia masuk untuk membimbingmu melayaniku? Tanya Leng Xicheng dengan sinis sambil menekan tangan Gu Qingqing di atas kepalanya. Ekspresi wajah Gu Qingqing membeku sepenuhnya. Ia tak menyangka bahwa Leng Xicheng bisa berkata seperti itu. Bahkan, memiliki pikiran tak tahu malu seperti itu. Melihat Gu Qingqing yang tak lagi membantah, bulu mata Leng Xicheng yang sedikit bergetar kini menyembunyikan semua emosi di bola matanya. Tanpa ragu-ragu lagi, ia menarik paksa tali bra Gu Qingqing hingga memperlihatkan kulitnya yang bersih. Tak cukup sampai di sana, ia meraih resleting gaun wanita itu untuk dibuka paksa. Leng Xicheng. Gu Qingqing belum pernah melihat Leng Xicheng kesetanan seperti itu. Seperti perpaduan binatang buas, ular berbisa, dan iblis. Leng Xicheng bisa merobeknya, dan dia bisa mencabik-cabik Gu Qingqing seketika. Bab 10. Efektivitas 24 jam 10. Tatapan Leng Xicheng seakan sudah penuh dibutakan oleh darah. Dengan kedua tangan, ia kuat merobek sisa celana penutup Gu Qingqing. Tak ada lagi halangan lainnya yang tersisa di hadapan Leng Xicheng. Leng Xicheng sendiri masih utuh dengan pakaiannya, kecuali untuk lipatan kecil. Ia bahkan tidak repot-repot melepas pakaiannya. Hanya dengan satu klik, ia melepas sabuk dan membuka resleting celana panjangnya. Gu Qingqing memang tidak bisa menolak untuk bersama Leng Xicheng. Tetapi melihat Leng Xicheng yang seperti ini saat ini, Gu Qingqing hanya ingin memilih untuk melarikan diri. Di mata Leng Xicheng tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa hormat, apalagi rasa cinta. Hanya ada insting, nafsu laki-laki, dan kemarahan untuk menghancurkan segalanya.
Tuan Leng, apakah Anda di sini, Tuan Leng? Meski derap langkah kaki Chen Wenji semakin dekat, Leng Xicheng tetap tidak ragu untuk semakin menekan Gu Qingqing. Menahan kemarahannya, kini justru muncul rasa takut dan sedikit rasa penghinaan yang merejam hati Gu Qingqing. Ia tidak berani teriak, tidak berani mendorong Leng Xicheng, bahkan tidak berani menolak. Ia takut Chen Wenji mendengar gerakan sekecil apapun yang mereka timbulkan dan benar-benar mendorong pintu untuk menerobos masuk. Langkah kaki berhenti di luar pintu. Suara Chen Wenji terdengar agak ragu saat ia menggumam, aneh. Seseorang melihatnya datang ke sini. Tuan Leng, Tuan Leng. Suara sepatu hak tinggi terseret-seret menjauh. Pemilik derap langkah itu tak tahu bahwa orang yang ia cari memang benar berada di kamar itu, hanya berbataskan dinding darinya. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Suasana hangat menyelimuti kamar tenang itu untuk waktu yang lama. Gu Qingqing berusaha bergerak untuk keluar dari lengan Leng Xicheng. Namun, pria di sebelahnya itu langsung mengerutkan kening dan mengencangkan pegangannya. Gu Qingqing sangat ketakutan saat ia kembali ditarik ke pelukan Leng Xicheng. Leng Xicheng pasti sudah gila. Ini bukan kamar hotel. Bahkan, ini hanya kamar tamu yang tidak terkunci hingga ia bisa keluar masuk sesuka hati. Jika seseorang kebetulan membuka pintu, konsekuensinya tidak terpikirkan lagi. Selama 3 tahun terakhir, waktu yang Leng Xicheng habiskan bersama Gu Qingqing bisa dihitung dengan jari. Selain hari di mana Leng Xicheng memberi Gu Qingqing nafkah setiap bulan untuk tidur dengannya selama semalam, Gu Qingqing baru akan merendahkan diri saat ia membutuhkan bantuan Leng Xicheng. Leng Xicheng akan datang bak seorang raja dan tak akan menyia-nyiakan uang yang ia bayarkan setiap kali ia datang. Leng Xicheng tidak akan membiarkan Gu Qingqing pergi tanpa membantingnya 3 atau 4 kali di ranjang. Namun, ini pertama kalinya Leng Xicheng tampak begitu galak dan marah hingga tidak sabar untuk membelah Gu Qingqing menjadi tulang belulang. Gu Qingqing yang hanya bisa berbaring tiba-tiba teringat bahwa efek obat 24 jam yang ia minum semalam sudah berlalu. Tadinya, Leng Xicheng begitu. Tidak ada kesalahan apapun dan ia tidak kehabisan obat di rumahnya. Ini juga bukan masa aman Gu Qingqing. Tapi, bisa saja, bagaimana jika aku hamil, pikirnya. Selain itu, sepertinya Gu Qingqing sedang berbaring dalam pelukan Leng Xicheng. Setiap Leng Xicheng dan Gu Qingqing selesai, Leng Xicheng akan segera bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan meninggalkan kamar Gu Qingqing sebelum pagi. Ia sama sekali tidak ingin tinggal bersama Gu Qingqing barang sebentar pun. Apakah karena kali ini sofa terlalu sempit dan tidak ada kamar mandi, jadi Gu Qingqing kembali ketakutan dan berusaha bangkit dari himpitan lengan Leng Xicheng. Ia segera memungut pakaiannya yang tercecer di lantai dengan gugup. Tanpa ia sadari, Leng Xicheng juga perlahan bangkit dari tidurnya. Pria itu melihat wanita di depannya mengenakan pakaiannya satu demi persatu. Bahkan, dengan seberkas cahaya, Leng Xicheng bisa melihat lekuk tubuh indah dan anggun Gu Qingqing dari samping ketika ia mengambil pakaiannya. Leng Xicheng bisa melihat Gu Qingqing menyeka noda di kakinya dengan sepotong kain kecil yang ia sobek sendiri. Mata Leng Xicheng berkedip ringan. Tanpa banyak bicara, ia hanya perlahan merapikan pakaiannya lalu duduk memandang Gu Qingqing dengan tenang. Selanjutnya bab 11. Efektivitas 24 jam 11.